Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavia Gita Ramadhani dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 2402011103. Nah, jadi di sini di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang tugas individu yang ke-9 ya. Ini adalah tugas dari Pak Ibad dari pemrograman web, dimana ini tugas yang ke-9 tentang konsep dasar, arsitektur, dan framework pengembangan web. Nah, jadi framework yang aku gunakan di sini di project ini adalah CodeIgniter ketiga, karena di sini versi XMPP ku sebenarnya udah bisa memumpuni untuk memakai CodeIgniter ke-4. Cuman aku di sini I decided to use CodeIgniter 3. Yes, kenapa pakai bahasa Indonesia susah sekali. Nah, jadi project ini adalah project yang aku buat adalah website from pemesanan dari merch boy group, dari boy group yang aku idolakan gitu ya, dimana di sini adalah form pemesanan dari merchnya 80s. Jadi kayak ini semisal ada buyer yang ingin membeli merch 80s dan juga dia harus mengisi form gitu. Jadi biar nggak mengisi form Google Form lagi, jadi aku bikin form pemesanan ini ya. Nah, dengan aku memakai konsep CRUD sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Ibad, di mana CRUD ada create, read, lalu update, dan juga delete. Nah, jadi user nanti bisa menginput data, bisa mengedit data, bisa melihat data, sampai menghapus datanya ya. Jadi dari awal, dari dia mau membuat ataupun mengisi, lalu membaca, lalu melihat data, lalu mengedit data juga, dan juga menghapus data, semuanya bisa dilakukan di form ini gitu. Nah, jadi user nanti bisa menginput data pesanan dan juga melihat pesanan yang telah diinput gitu ya. Maksudnya ini bakal aku ulangin lagi kayak yang tadi, sebenarnya sama gitu ya. Nah, ini tuh nanti semua datanya tuh bakal tersimpan ke database. Nah, nanti bakal aku jelasin di sini. Nanti nama databaseku adalah DB pemesanan merch 80s gitu ya. Nah, lalu selain fokus ke fungsi website, aku juga membuat tampilannya lebih rapi, lebih menarik, dan juga lebih disenangi gitu ya, karena mostly dari K-pop fans itu suka warna yang pastel, and then I use the pink color. Mostly it's a pastel color like pink, white, and then the other one. Lalu intinya tampilannya yang sesuai dengan style aku lah ya, karena mungkin nanti bakal aku pakai untuk penjualanku juga ya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Bapak Ibad di template tugas pertemuan ke-9, di mana pertanyaannya apakah aku bakal memilih front end, back end, ataupun yang lainnya. Kalau ditanya of course kalau ditanya lebih tertarik jadi front end, back end, atau full stack, honestly I prefer buat jadi full stack developer, atau I will choose all of them, karena menurut aku ya udah seru aja gitu. Karena seru aja kalau kita bisa ngerti tampilan website sekaligus sistem di belakangnya juga. Jadi kayak keseluruhan, secara menyeluruh aku bisa tahu semuanya. Jadi kayak it's gonna be so fun, I think. So why not gitu kan. Jadi aku bakal jadi full stack, ataupun lebih prefer buat jadi full stack developer gitu. Nah, aku bakal jelasin kalau front end itu lebih fokus ke tampilan website yang langsung dilihat oleh user ataupun oleh admin ya. Jadi dimulai dari desain, warna, layout, button yang ada di website itu, lalu dan juga formnya itu bakal dijelaskan ke front end gitu ya. Lalu makanya di bagian ini aku suka banget desain yang lucu-lucu, yang bisa ada kayak
ya udah suruh aja gitu, kita bisa tahu desainnya gitu kan, yang lucu, yang rapi, yang estetik gitu kan. Cause I love pastel so much, of course I love pink so much, and I love green. Jadi menurutku kalau misal aku disuruh bikin website, of course I bakal pilih warna-warna itu gitu, tapi sesuai dengan kemauan dari klien juga gitu kan. Nah lalu bagian frontend ini juga bakal jadi salah satu bagian yang paling aku enjoy buat pembuatan website ini. Nah, lalu di bagian back end itu bagian yang bekerja di belakang layar, seperti proses penyimpanan data, koneksi, lalu fitur, lalu menyediakan fitur CRUD, yaitu codingan-codingan gitu lah ya, yang bekerja di belakang layar gitu ya, istilahnya kayak kameramen, lalu ada editor. Nah, seperti itu, baik. Okay, so maybe itu cuman itu penjelasan aku. Yang pertama, kita bakal lanjut ke kita, prakteknya. There you go. Juga Apache-nya. Nah, lalu setelah itu kita bakal bikin folder baru, yaitu namanya DB Etishop nanti, karena nanti namanya bakal soal merchandise IT sih kita kan. Nah, nanti di dalam DB Etishop ini nanti bakal ada database namanya pemesanan. Nah, pemesanan ini untuk nanti isinya tuh bakal full of data-data dari buyer gitu kan, kayak nama, lalu merch yang dibeli, dan juga yang lainnya gitu kan. Terus and then if we're done with the database, we're gonna go to VS Code. Aku pakai VS Code atau Visual, apa ini namanya, I forgot. And then we're gonna open the folder. Kita pilih new file. Nah, setelah itu kita pilih foldernya, yaitu aku pakai form pemesanan. Nah, ini sudah ada beberapa pilihannya. Nanti don't worry guys, karena kita nggak bakal pakai semua itu. Kita cuma mau pakai config and then controller and then views kan. Nah, setelah itu aku bakal masukin semua codingannya. Bakal aku cepetin dulu, baru nanti bakal aku jelasin. Nah, as you guys can see, di sini aku bakal mulai coding lagi. Ini di bagian PHP. Ini kalau nggak salah di bagian pemesanan. Ini ini di controller. Nah, ini controller aku mulai untuk coding, dan aku bakal cepetin kecepatannya dulu biar nggak terlalu lama durasinya, karena it's gonna be so panjang guys, sumpah. Jadi bakal aku cepetin. Nah, setelah kita menyalakan XMPP tadi, dan juga kita telah membuat database ini, nah
di sini aku ada 2 DB ya, ini sebenarnya DB yang kemarin, tapi yang ini kita pakai DB Etishop karena aku pakai combo pesanannya setelah tadi aku bikin setelah aku bikin folder dan juga mengekstrak CI-nya atau itu, ini sudah ada di sini ya semuanya. Jadi kita langsung di sini nih kita ambil ke file, terus kita ke open folder. Setelah itu kita pilih folder yang telah kita buat. Aku pakai di pemesanan ini ya. Setelah itu kita kan nanti bakal menentukan desainnya ya. Nah di sini di bagian ini aku kasih di DB Etishop dan juga SQL-nya itu di pemesanan. Nah setelah pemesanan kita nanti isi dari SQL-nya itu di sini kan udah nggak ada. Nanti isi dari SQL-nya itu ada di create table, lalu ada pemesanan yang kecil aja juga nggak apa-apa. Nah setelah itu create table terus pemesanan gitu seperti ini ya, seperti biasa. Soalnya ini udah ada, jadi makanya kita nggak bisa bikin lagi. Nah setelah create table ya pemesanan, nanti kita ada ngisi, ada nama, ada nomor HP, ada ID, ada email, ada merch yang mau kita beli, dan juga ada jumlah dari merch yang mau kita beli, terus ada pembayaran ataupun metode pembayaran, lalu ada alamat yang terakhir untuk pengiriman merchandise-nya kalau sudah sampai di Indonesia ya. Setelah itu, setelah kita pembuatan database, kita lanjut ke menghubungkan database dengan kode Igniter ya. Di sini aku pakai kode Igniter 3 ya, karena seperti yang aku jelaskan tadi, XMPP ku memang sudah memadai untuk memakai kode Igniter yang keempat, akan tetapi aku hanya mengikuti mayoritas dari teman-teman yang memakai kode Igniter 3. Jadi kenapa? Ya itu karena yaitu alasan aku kenapa aku memakai kode Igniter 3. Lagi pula kode Igniter 3 juga lebih kondusif dan juga lebih enak dipakai gitu ya. Lalu setelah kita memilih kode Igniter itu, kode Igniter 3 ataupun 4, kita menghubungkannya lewat di sini. Nah ini udah aku coding semuanya, nanti aku bakal jelasin one by one dari isi codingannya ya. Kita bakalan menuju ke application, lalu kita ke config ya. Di sini kan ada banyak sekali, cuman teman-teman tenang aja karena kita nggak pakai semua dari tipe-tipe ini. Ada cage, ada config, lalu ada controllers, core, helpers, dan lainnya. Kita cuman pakai config, controllers, dan juga view. Jadi nggak semua kita pakai ya. Kita ke config, setelah itu kita ke database. Nah ini database PHP. Nah setelah itu kita ada di codingannya ini. Kita cari nih, ini yang dilihat adalah di bagian sini, mulai dari DSM, hostname, username, password, database, DB driver, maksudnya tuh kayak driver yang bakal memimpin semua ini. Lalu ada ini sudah dijelaskan di drivernya. Di sini aku pakai MySQL. Lalu di sini database-nya aku di DB Etishop sesuai dengan database yang aku pakai. Nah setelah itu ada di password, itu nanti bebas dari orangnya. Lalu kita ada username di root, lalu ada hostname dimana aku pakai localhost gitu ya. Nah ini fungsinya kalau hostname itu untuk mengetahui lokasi dari database tersebut. Nah kalau username itu fungsinya buat ngasih username phpMyAdmin, maksudnya mengasih informasi kalau aku pakai phpMyAdmin. Terus habis itu ada password, itu tuh ditujukan untuk password database ya, dari masing-masing user, maksudnya dari masing-masing pengguna, bukan password yang lainnya gitu. Lalu ada database, dimana di sini ada nama database-nya ya. Nih database betul. Nih
this one I mean ya guys ya. Di sini ini hostname-nya aku pakai localhost, lalu username-nya ada root, lalu ada password, ada database di mana databaseku namanya db80shop karena aku form pemesanan ya. Ini form pemesanan merge gitu ya. Terus ada DB driver-nya di MySQL seperti yang lainnya, juga pasti pakai MySQL ya. Setelah itu kita lanjut membuat controller, di mana controller ada di sini langsung ada di bawah config ya. Kita pencet aja lalu kita ke pemesanan PHP ya. Di sini kita mulai dengan ini ya, logo PHP ini ya, di mana di sini yang paling kita sorot itu ada di class pemesanan extends CI underscore controller, di mana CI adalah code code apa aku lupa, code apa sih namanya, code igniter ya, sorry code igniter underscore controller, karena kita ada di bagian di index controller gitu ya. Kenapa pakai ini kak? Karena fungsinya itu ini bisa buat controller bernama pemesanan. Jadi kayak karena ini udah ada pemesanan di sini, jadi kita kayak bisa berkesinambungan gitu antara pemesanan dan juga form yang lainnya gitu. Nah, controller ini juga bisa jadi penghubung ya guys ya. Kok bisa jadi penghubung? Kita lihat di sini ada codingnya. Nih, ini dia bakal hubung kemana? Nah, ini di sini nih hubungnya bakal di view ya. Ini nanti ada di views di sini ya, di views. Lalu ini juga bisa menyambung kepada model ataupun database. Jadi ini adalah koneksi dari model dan juga view. Nah, fungsi utamanya public function internet ini. Nah, ini public function index ini tuh biasanya digunain buat apa? Metode utama yang akan dijalankan pertama kali. Maksudnya yaitu pokoknya ini bakal jadi metode utama ataupun yang paling penting yang bakal digunakan untuk menjalankan pertama kali web ini. Lalu kita lanjut ke fungsi dari memanggil view bernama pemesanan view PHP nih ya. Ini buat manggil, ini buat manggil. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembuatan view. Nah, di sini kita ke pemesanan view, sudah dihubungkan tadi. Ini juga bakal ada isinya kayak buat tampilan-tampilan website gitu. Jadi kayak view, dari view ada aja artinya sudah pemandangan ataupun penglihatan. Berarti secara tidak langsung kita membuat codingan untuk desain dari webnya akan kita bikin sekreatif mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin, selucu mungkin, intinya yang buat kalian seneng dan juga suka. Dan di sini aku pakai warna-warna pastel, and I want to show you guys what color I use for like this. Ini adalah warna putih, ini putih ya, badinya memang putih. Lalu kita pakai di sini ada class cardnya, aku juga pakai warna putih. Kita lanjut ke paddingnya juga backgroundnya ini masih warna ini. Lalu aku biarkan pakai warna pink, and then the gradation I add for like the picture, the background I use photo. Jadi nggak cuma color doang, di sini aku juga pakai ini C ataupun sumbernya, di mana design with love like this merge order system, karena aku juga penjual ya. Jadi mungkin ini bakal bermanfaat bagi aku. Jadi setelah itu nanti di file ini bakal ada 4 ya, dimana yang pertama ada HTML, ada CSS ataupun tampilannya untuk style, lalu ada PHP CRUD create ya, CRUD, lalu ada tabel data. Nah, setelah itu penjelasan CRUD nya, nah di bagian create di if set right. Nah, dimulai dari sini. Ini itu kalau dimulai dengan if dan juga iset, itu berarti kita bakal masuk ke CRUD nya ya.
dari awal. Di bagian pertama ada create. Nah, di sini aku ada create, dimana if is set $_post lalu submit. Nah, ini tuh untuk fungsinya untuk mengecek apakah tombol bisa disimpan, apakah tombol simpan bisa ditekan, buttonnya itu bisa ditekan atau enggak, buttonnya berfungsi atau tidak. Nah, ini ya, codingan ini bertujuan untuk mengetahui itu apakah sudah responsif atau tidak. Lalu di bagian bawahnya kita ada nama, lalu ada post nama. Nah, di sini sebenarnya dari awal sampai akhir di bagian alamat ini kita akan memberinya post. Apa itu post? Nah, ini tuh untuk mengambil data-data gitu, mengambil data input nama dari form gitu, form yang sudah kita sediakan ini. Nah, lalu kita ada MySQL query. Nah, di sini ada insert into dan juga pemesanan values, di mana ini fungsinya untuk menyimpan data ke database gitu. Nah, kenapa databaseku cuma satu tadi ya, karena itu fungsinya untuk menyimpan data-data yang sudah kita dapat dari customer begitu. Nah, kita lanjut ke read, di mana kita lanjut ke delete dulu. Nah, di bagian delete ini kita mulai dengan delete from pemesanan where. Maksudnya ini untuk menghapus data berdasarkan ID ya. Jadi sekali kita mau delete, itu semuanya akan terhapus datanya begitu ya. Dan ini kita tetap pakai MySQL query karena dari awal aku sudah memakai MySQL ya. Headernya di sini location dan juga behavior self. Terus kita lanjut ke edit, di mana edit ini terus the fuck is the edit ya, intinya ini untuk mengedit gitu ya. Ini from pemesanan ya, sebenarnya sama semua update juga gitu nih, post juga, cuman ini di sini update pemesanan set gitu, jadi langsung set gitu. Maksudnya set itu kayak sekalinya kita pencet mau edit, itu bakal semuanya muncul seperti semula gitu. Kita bakal bisa edit semua dari nama sampai ke alamat gitu ya. Dan juga where ini untuk memanggil alamatnya di bagian ID gitu ya. Terus lanjut ke HTML-nya nih. Kita lanjut ke HTML, interupsi. Nah, di bagian HTML ini kita bakal masuk ke from method post ya. Kita langsung skip aja. Baru ini masih. Nah, ini aku title-nya udah pakai nih ya, IT merge order. Lalu kita font nih, nama-nama font. Lalu ada ini stylenya, CSS-nya. Lalu ada title, postcard, ini semua CSS-nya ya, atau tampilannya ya. Nah, ini di bagian style ya, ini udah tertutup. Terus kita menuju ke body, ini kita kasih H1, dimana itu judul ataupun title dari atas, dari yang paling atas itu it is merch store. Lalu di P ini bagian caption gitu ya, title juga, tapi dia bagian bawahnya atau di bagian subnya ya. Jadi ini subjudul yaitu ada di pre-order album, photocard, and official merch. Lalu kita lanjut ke udah ya, ini semua nama-namanya. Ini select name juga bisa, select name itu nanti bakal ada muncul opsi-opsi ya. Pokoknya selagi kita pakai select name itu berarti nanti aku bakal ada kasih opsi di dalam form tersebut. Di sini aku pakai ada dua form yang memakai select name, di mana yang pertama ada bukan alamat, yang dimana yang pertama adalah nama merch, yang kedua ada cuma satu aja sih, sorry. Lalu aku bakal mungkin ini udah selesai nggak sih? Nah, kalau udah kita bakal lihat ya, bakalan lihat hasilnya. Oke. Nah, ini kita bakal lihat hasilnya bakal kayak gimana. Nah, belum muncul. Oh, sorry.
okay. I will try the website for you guys. So I'm gonna input my nickname possibly, and then we're gonna use my email. Jumlah dari merch, kita isi nomor telepon dulu. Aku pakai aku bakal beli merch photocards, and then metode of paymentnya I bakal pakai transfer bank, and then jumlahnya ini bisa otomatis kayak gitu sesuai dengan kodenya. Nah, karena photocard I lebih dari 100, jadi ya udah terserah. Lalu kita isi alamat jalan Tuban, jalan Patimura. It's just a simulation, so whatever guys. Lalu kita simpan, and tada, my order is already in here. And then if you're gonna edit the data, yes of course we can. Tuh langsung muncul lagi, kita coba edit pakai nama Gita. Ya coba aku cuma mau ngedit namanya doang. Here you go, the name is changing. Okay, name-nya jadi Gita aja. Yeay, lalu coba kita hapus, bisa tanpa persetujuan dia langsung terhapus, kita aja. Nah seperti itulah, karena kita sudah berhasil. Mungkin sampai sini aja, aku bakal kasih penutupan sekarang. Nah setelah aku menjelaskan tentang framework, backend, dan juga yang lainnya, lalu menjelaskan tentang konsep yang aku pilih, lalu menjelaskan alasan aku kenapa aku pengen jadi full stack developer, dan juga aku sudah membuatkan tutorial ataupun at least penjelasan lah ya, karena sebenarnya aku sudah membuat dari awal juga, cuman videonya terhapus ya. Ini yang aku bisa lakukan, hanya menjelaskan isinya aja gitu ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih juga kepada Pak Ibad yang sudah menjelaskan materi ini dengan sangat amat jelas, walaupun katanya susah. Namun jika sudah diarahkan oleh Pak Ibad, it's gotta be more easier than before gitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.